Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Ilo dan Bu Maya. Perkenalkan, saya Bayu Andi. Saya dari kelompok A. Ya, baik Saya Bu. sudah ada di sini. Jadi saya mau memaparkan yang paket Merdeka 1 Ibu, RPP yang daring. Jadi di situ saya sudah memasang identitas sekolah dan rencananya materinya itu instalasi software aplikasi. Waktunya nanti 2 kali 45 menit, nanti ada satu pertemuan aja. Jadi nanti setiap satu pertemuan 2 kali 45 menit itu sudah ada target materi yang harus dicapai. Nah, di situ IPK-nya saya masang 4 IPK, nah, mulai dari mendeskripsi jenis fungsi software, menentukan, mengurutkan, kemudian di paket keempat, di IPK yang keempat itu siswa nanti nginstal. Jadi dia semacam ya bukan membuat sih, nanti mengunduh program itu, melakukan instalasi software aplikasi. Terus kemudian untuk medianya sendiri yang saya pakai software aplikasi ya, karena nanti ada peragaan LMS yang rencana saya pakai itu, saya pakai yang sederhana yang sudah biasa dilakukan oleh saya dan anak-anak, itu pakai Google Classroom. Kemudian di awal ya kita menjelaskan, menguatkan saja, karena materi ini materi basic, menguatkan materi yang sudah ada sebelumnya tentang software aplikasi itu apa, perbedaannya itu apa, macamnya apa, kategorinya apa. Itu kita buat sambil kita tanya-tanya pertanyaan basic ke siswa untuk ya mereview apakah anak-anak sudah nyambung belum terkait kegiatan inti yang rencananya mau dilakukan, terkait khususnya yang program aplikasi, pembahasan program aplikasi. Seperti halnya kita tanya ke siswa, pernah nggak melakukan editing foto? Nah, biasanya menggunakan program aplikasi apa? Nah, itu sifat pertanyaan yang menurut saya ringan dan bisa dijawab, yang bisa mengarah ke pembelajaran. Setelah itu berikutnya kita menyiapkan siswa untuk berkelompok. Nah, berkelompok, mengunduh job sheet-nya, kemudian menyelesaikan job sheet berdasarkan kelompok. Kelompok itu sudah saya bagi sebelumnya karena memang tidak semua siswa punya laptop, jadi saya ratakan supaya nanti dalam kelompok itu ada yang pakai laptop, juga ada yang mungkin ada yang pakai HP juga. Kemudian setelah siswa menginstal, kemudian menyajikan hasilnya pada job sheet, di akhir nanti masih dalam kegiatan inti, ada kegiatan presentasi sharing job sheet. Jadi istilahnya setiap kelompok nanti beberapa akan menampilkan tayangan hasil diskusi kelompoknya untuk di-sharingkan bersama. Kemudian ada kelompok lain yang menanggapi, sehingga di situ ada interaksi pembelajaran baik dalam kelompok maupun dalam pembelajaran kelas itu. Di kelompoknya sendiri boleh memberikan penguatan, kelompok lain boleh memberikan pertanyaan atau memberikan saran, masukan, dan sebagainya. Nah, setelah kegiatan presentasi selesai, kemudian kita ada program refleksi, ada kegiatan refleksi, ya merefleksi atas apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran, mulai dari pagi tadi, mulai dari awal ajaran sampai tahap presentasi tadi. Jadi refleksi, siswa menyimpulkan apa yang dikerjakan. Nah, kita ambil refleksi itu bisa diambil dari perorangan atau dari masing-masing kelompok. Nah, mungkin setiap kelompok bisa menyiapkan refleksinya masing-masing untuk kemudian di-share-kan. Jadi anak bisa kembali ya, mengingat atas apa pekerjaan yang dilakukan. Setelah refleksi bersama, ada sedikit kuis yang harus dikerjakan anak-anak untuk mengukur pemahamannya setelah ada penjelasan dan kegiatan tadi, baik kegiatan teori yang
disampaikan oleh guru atau oleh saya, dan juga kegiatan praktikum yang dilakukan oleh anak. Jadi kegiatan pengalamannya itu kita untuk mengukur pemahaman siswanya, kita menggunakan kuis tadi. Nah, setelah kuis mungkin sudah dipaparkan hasilnya, kemudian guru memberikan penghargaan atas mungkin siswa yang nilainya baik. Nah, kita berikan penghargaan minimalis yang bisa kita berikan applause, atau nanti seandainya saya kepikiran ada penghargaan lain ya mungkin bisa saya siapkan juga. Nah, setelah kuis berakhir, kesimpulan kita dikuatkan kembali oleh guru. Kemudian guru menyampaikan materi untuk yang akan datang. Materinya ketemunya tentang apa. Nah, setelah itu diakhiri dengan doa. Sumber belajar saya sudah menyiapkan modul PPT, video, sudah saya share di LMS-nya, ataupun nanti kalau ada sumber lain dari internet boleh dipakai anak-anak untuk disalin di job sheet-nya, dituangkan pada job sheet-nya. Mungkin sekilas gambarannya demikian Bu Maya dan Pak Ilo yang terkait apa yang rencananya mau saya rencanakan di yang kegiatan daring, yang di RPP daring. Saya kembalikan ke Bu Maya dan Pak Ilo. Baik Pak Bayu, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah ada berapa model pembelajaran yang Bapak ketahui? Model pembelajaran ada kooperatif learning, problem based learning itu, terus project based learning, kemudian TPEC dan HOT mungkin juga bisa mungkin itu tersirat ya. Nah, yang saya biasanya terapkan itu yang kooperatif itu ya PBL dan PJBL, project based learning, karena saya di SMK mungkin saya lebih cenderung ke sana. Untuk model lain kalaupun ada mungkin ya belum pernah nyoba. Nah, sekarang yang berikutnya, ada berapa model yang sering Bapak gunakan pada saat proses pembelajaran di? Saya biasanya ada 3, Bu. Cooperative learning itu biasanya saya metodenya pakai jigsaw, Bu. Terus di PBL sifatnya diskusi berbasis masalah, terus PJBL itu sifatnya pakai job sheet, karena memang saya kan di SMK produktif. Nah, rata-rata teman-teman MGMP sudah pasti menyiapkan job sheet-nya untuk pembelajaran kegiatan produktif. Yang paling sering memang sudah project based learning. Ya. Nah, sekarang apa yang membedakan atau karakteristik utama dari tiga model yang sering Bapak gunakan itu tadi? Kalau menurut saya, kalau cooperative learning semuanya memang sama-sama membutuhkan kerjasama sih, Bu, kerjasama dalam kelompok. Nah, kalau saya di project based learning, kerjasamanya itu lebih mengarah pada hasil akhir produk. Nah, jadi nanti ada produk yang harus digolkan oleh siswa. Jadi ada seperti instalasi software. Jadi nanti ada produk software yang nantinya bisa dijadikan untuk produknya siswa. Ada target goal produknya. Kalau di PBL, di problem based learning atau cooperative learning itu saya lebih ke masalah teori seperti halnya macam-macam aplikasi server atau mungkin macam-macam perangkat jaringan yang mudah. Perangkat jaringan itu ada banyak macamnya. Nah, setiap perangkat itu saya bentuk kelompok ahlinya. Kalau di Jigsaw, kelompok ahli yang memahami access point, kelompok ahli yang memahami misalkan mengkrimping kabel dan sebagainya. Nanti kelompok ahli itu melakukan sharing, jadi berbasis masalah teori. Tapi kalau yang sifatnya
praktikum langsung, nah yang sifatnya kegiatan praktikum, saya lebih pakai yang project based learning itu Bu, karena nanti di akhir anak-anak seperti ya mencipta ya melakukan aktivitas teknis langsung praktikum. Itu Bu kalau saya. Mohon maaf kalau ada koreksinya. Ya, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya kalau jigsaw-nya yang tadi, Ya Bu, yang tadi Bapak katakan Kalau- kan ada 3 yang paling sering Bapak gunakan gitu ya. ya yang paling sering saya gunakan itu 3 itu. Saya tidak mendengar tadi yang mengenai jigsaw-nya. Oh, kalau yang jigsaw itu ya itu tadi Bu. Kalau jigsaw itu kelompok ahli. Jadi jadi materi misalkan topik macam-macam jaringan, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, di kelompok 1 misalkan membahas LAN, jadi topik yang dibahas hanya LAN itu saja. Nah, nanti di akhir setelah siswa menggali semua materi yang di LAN, jadi ibaratnya itu adalah kelompok ahli yang ahli membahas bidang LAN. Nah, kemudian masing-masing ahli itu, masing-masing kelompok LAN itu melakukan sharing dalam kelas. Pada akhirnya nanti semuanya tetap ada tahap penyajian, ada tahap presentasi. Dari hasil presentasi itu, kalau memang tidak cukup waktunya ya dikumpulkan dalam satu folder. Nah, nanti dalam folder itu bisa dikopikan ke semua siswa. Nah, cuman setiap anak nanti setiap kelompok nanti kan ada ahlinya sendiri-sendiri. Misalkan kita membahas materi LAN, ya otomatis yang presentasi tidak bisa kita acak. Yang presentasi pasti di kelompok yang LAN gitu. Kalau misalkan membahas tentang MAN, ya berarti yang presentasi di kelompok yang MAN itu. Jadi di jigsaw itu saya lebih ke tekankan ada ahli di materi tertentu, anak di materi tertentu. Hasil akhirnya nanti setiap materi itu dikumpulkan jadi satu folder. Nah, akhirnya kekumpul materi jenis jaringan itu ada sesuai yang dikumpulkan oleh masing-masing kelompok. Itu Bu, kalau jigsaw yang biasanya konsep yang saya pakai seperti itu biasanya. Masalahnya kalau jigsaw itu kan biasanya butuh waktu yang panjang. Ya, panjang lama. Bu, ya, nggak bisa satu pertemuan ya. Selesai ya dalam satu pertemuan. Mungkin seperti itu Bu Maya. Oke, baik Pak. Saya kira cukup dulu untuk saya. Oke. Baik Pak Bayu, terima kasih. Sebelumnya selamat karena sudah sampai tahap ujian kompreh. Terima kasih. Nah, saya meneruskan pertanyaan dari Ibu Maya terkait dengan perumusan IPK dan tujuan dalam RPP. Nah, Bapak kan sudah menyentuh, cuman mungkin yang belum saya dapat penjelasan tadi, apakah dalam perumusan Bapak itu sudah memperhatikan terkait dengan implementasi HOTS, di mana Bapak memperhatikan karakteristik mata pelajaran, kemudian potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan masyarakat daerah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan itu. Baik, terima kasih Pak Ilo. Saya pribadi ya mungkin bisa menyimpulkan sendiri bahwa RPP daring yang saya pakai ini insya Allah sudah menerapkan konsep HOTS dan sudah menerapkan konsep TIPEX ya, menurut saya, karena di situ ada kegiatan siswa, ada kegiatan aktif siswa dalam ya melakukan aktivitas mulai dari menyimak, memahami, kemudian siswa melakukan, terus kemudian ada kegiatan diskusi ya, ada diskusi kelompok yang mengharuskan setiap anak aktif ya, seandainya tidak aktif pun nanti dalam kelompok ketika ada kegiatan diskusi otomatis mereka pasti akan berkoordinasi, entah 1-2 kata pasti mereka akan saling bertanya, saling memberi masukan. Kemudian berkaitan dengan kehidupan keseharian ya, saya kira kalau pembelajarannya yang menarik adalah diskusi dalam kelompok nantinya, karena diskusi dalam kelompok itu sifatnya murni pada siswa, kita nggak tahu yang mereka diskusikan apa. Nah, obrolan
di antara siswa untuk merumuskan suatu hal, memecahkan masalah untuk menyelesaikan job sheet itu menurut saya sudah lumayan baik. Jadi diskusi mereka sudah terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian nanti di akhir kita juga mengajak siswa untuk berpendapat ya. Jadi seandainya dalam kelompok ada yang aktif ya, mungkin di kegiatan refleksi itu pada saat menyimpulkan itu ya harapannya setiap siswa punya kesimpulan sendiri-sendiri ya. Jadi seandainya entah nanti kita menunjuk dalam kelompok, perwakilan kelompok, atau menunjuk setiap dari siswa, mereka sudah bisa menjawab atas pengalaman apa yang sudah didapat dari materi pembelajaran itu. Sehingga pengalaman itu bisa menjadi pembelajaran praktikum yang memang benar-benar dilakukan oleh setiap kelompok. Anak-anak mendapatkan pengalaman sehingga materi itu bisa langsung masuk dan diingat sama siswanya. Nah, untuk karena di PJBL ini memang ya berkelompok untuk memberikan menyelesaikan produknya itu nginstal. Selain nginstal, mereka juga harus membuat semacam ya penyelesaian job sheet yang nantinya disaringkan. Nah, jadi ketika siswa sudah bisa melaksanakan kegiatan itu semuanya, menurut saya itu sudah salah satu bentuk pengalaman pembelajaran yang mungkin bisa dikenang atau bisa diingat setelah sampai siswa besok pun masih bisa mengingat pembelajaran atas apa yang sudah dilakukan hari ini. Mungkin seperti itu Pak Ilo menurut saya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Sama gitu ya. Ya. Baik Pak, sudah selesai. Oke, Bapak boleh keluar dulu dari room ini. Oke, saya dan Pak Ilo akan berdiskusi dulu mengenai apa yang sudah Bapak laksanakan. Terima Tersenyum kasih. saja Pak. Terima kasih Ngomong Bumaya hari dan Pak Ilo. tegang-tegang semua gitu ya. Karena beda ini rasanya. Ya, karena kalau Ukom langsung ini ya, langsung tatap muka gitu ya. Betul ya, tatap muka. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Pak Terima Bayu. kasih ya Pak Ilo dan Bu Maya. Saya mohon izin untuk leave room-nya ya ini langsung. Ya, ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.